Iya, Keluaran 33, judul perikopnya Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Jadi kita ini semua membutuhkan penyertaan Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan percuma rumah besar, punya segala macam yang megah, yang mewah. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya percuma. Sebaliknya walaupun rumah kita pas-pasan, kecil, tapi ada Tuhan, ada sukacita, amin. Jadi pilih rumah besar atau kecil? Ada yang terjebak kecil, besar, kecil, besar ya. Biar enggak ngantuk ya. Yuk baca pasal 33 Keluaran ayat yang pertama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah engkau dan yang telah kau pimpin keluar dari ke negeri yang telah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 3, yakni ke suatu negeri. Sebab amin. Saudara, jadi satu kali ketika Musa telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, di tengah padang gurun, Tuhan berfirman kepada Musa, pergi bawa bangsa ini menuju ke tempat, ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tenang saja, aku akan mengutus malaikatku berjalan bersama-sama kalian di jalan. Dan malaikat itu yang akan berperang melawan orang Amori, orang Feris, orang Het, orang Yebus. Tenang, mereka semua akan dikalahkan oleh malaikat itu. Tapi aku tidak ikut berjalan bersama-sama kamu. Saudara, siapa di sini yang mau kalau Tuhan itu kirim malaikatnya berjalan bersama kita? Ya. Semua pergumulan hidupmu diselesaikan sama malaikat itu. Dia yang bertempur melawan semua. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, mujizat engkau alami. Tapi Tuhan tidak berjalan bersama engkau. Mau enggak? Mau atau tidak? Tapi ada mujizat loh. Ada pertolongan loh. Mau enggak? Yang enggak punya uang jadi ada uang. Mau enggak? Yang benar, ya. Tapi nggak ada Tuhan, tapi ada uang, mau nggak? Pencitraan ini, pasti pencitraan, ya. Banyak orang Kristen mencari Tuhan karena mengharap pertolongan, mengharap mujizat. Ya ini Tuhan bilang, aku kasih malaikatku, dia akan menyertaimu bersama-sama dengan engkau, tapi aku nggak ikut. Kira-kira kalau saudara yang ditanya begitu, jujur saja, enggak usah pura-pura. Ya, mujizat terjadi, kau enggak punya uang jadi punya uang. Bahkan kau sakit sembuh karena ada malaikat yang menyatakan mujizatnya atas perintah Tuhan loh. Tapi Tuhan bilang, aku enggak mau bersama-sama dengan kau. Kenapa Tuhan harus melakukan hal itu saudara? Karena dia sudah terlanjur berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir menuju ke tanah yang akan dia berikan kepada Abraham menjadi tanah pusaka dari Israel. Dia sudah terlanjur berjanji dan Tuhan tidak bisa menarik janjinya. Jadi dia bilang gak apa-apa, kamu jalan aja, mujizatku menyertai, kemenangan menyertai, tapi aku tidak ikut. Dan persoalannya kenapa Tuhan tidak ikut? Ayat ini berkata, sebab engkau ini bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Tahu nggak tegar tengkuk itu? Keras kepala, kepala batu. Nggak mau bertobat, nggak mau ditegur, nggak mau dikasih masukan, nggak mau dinasehati. Ada nggak orang begitu di sini? Wih, nah sekarang ketahuan toh bahwa Tuhan tidak berjalan bersama kau. Tadi saat semua angkat tangan, Tuhan berjalan bersama kau, angkat tangan. Ya tapi kalau saudara jadi orang nggak mau bertobat, keras kepala, kepala batu, ndak bisa dinasehati, ndak mau berubah, sombong, angkuh, hidup lagi. Nah itu dia orangnya. Yang Tuhan tidak mau berjalan.
Tapi Tuhan sudah terlanjur berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan mendiami satu negeri yang sudah Tuhan janjikan. Jadi sekalipun mereka ini tidak mau bertobat, keras kepala, kepala batu, Tuhan bilang gak apa-apa, masuki aja. Bahkan malaikatku akan menyertai kamu. Jadi jangan senang kalau hidupmu itu aman-aman saja. Kalau keuanganmu baik-baik saja. Kalau kau merasa ada mujizat, belum tentu itu Tuhan ada bersama dengan engkau. Apa tolak ukur tanda yang menjadi materai bahwa Tuhan bersama dengan kita? Waktu kita hidup di dalam pertobatan. Waktu kita ini punya hati yang mudah berubah. Kalau ada kepahitan, benci sama orang, firman Tuhan suruh mengampuni, mau enggak mengampuni? Amin. Tidak ada lagi yang punya kepahitan di sini? Ayo ngaku. Ya, nggak ada lagi yang punya kekecewaan sama orang. Ya, yang kalau dia itu. Nah, ini tanda kau masih punya kepahitan itu. Tuhan tidak mungkin berjalan bersama kau. Ya, karena apa yang Alkitab suruh kita harus nurut. Ketika kita nurut artinya kita menghormati Tuhan, barulah Tuhan berjalan bersama-sama. Kita aja sama orang yang bikin jengkel kita nggak mau kok berjalan bersama. Misalnya kita berjalan sama temen ya, nanti kamu gini, nggak mau? Kamu aja, saudara mau temenan sama orang gini? Kagak lah, kalau bisa saya left group. Ya enggak, ya. Blokir. Apalagi Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Yang menghormati Dia. Ya. Takut akan Tuhan itu, kata takut itu berbicara tentang takut beneran. Kalau seperti saudara kalau lihat harimau, saudara gemeteran kan? Nah saudara itu harusnya sama Tuhan tuh begitu. Karena Tuhan tuh kudus, amin. Tapi banyak orang Kristen tuh berani bikin dosa, nggak takut Tuhan. Karena dia pikir Tuhan nggak lihat. Ya dia pikir buktinya saya berdosa aja saya masih happy kok. Saya hidup dalam kepahitan juga saya masih hidup. Saya bersinah juga saya masih hidup kok sekarang. Selingkuh juga masih hidup kok saya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Jadi Tuhan bilang aku tidak bisa berjalan bersama-sama dengan engkau karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya, kepala batu, keras kepala, disuruh melakukan firman tidak mau. Nanti kalau hidupnya sudah ada masalah baru datang. Pak Wiryo, Bu Flora mau konseling. Minta didoakan. Coba kenapa saudara itu suka bolak-balik konseling. Enggak usah konseling, amin. Kalau ada masalah, datang cari tuh Tuhan. Tapi kan saya perlu curhat sama. Amin. Enggak usah cari manusia. Datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan, doa, serahkan hidupmu, serahkan persoalanmu, nangis saja nangis. Ya, bolak-balik konseling, yang dikonselingi juga itu terus. Orang itu akan kalau konseling sama saya, Bu tolong dong Bu kasih waktu dong Bu, saya ini mau konseling Bu apa? Sebentar saya lagi pelayanan, Bu tolong dong nanti 1 jam lagi, Bu tolong saya lagi seminar, Bu tolong dong masa nggak mau loh, tolong dong. Akhirnya saya bilang iya sekarang bisa telepon. Bu, saya ini sudah nggak mau hidup Bu, pergumulan saya berat, kenapa? Saya terlilit pinjol. Alah. Ya. Urusannya pinjol. Ya, kenapa kau terlilit pinjol? Di sini ada yang kena pinjol? Gak usah angkat tangan. Nanti saya baptis ulang. Saya rendam agak lama 20 menit. Supaya kau buka mata langsung di rumah Bapa di surga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Jangan saudara ya. Kita ini kalau mau mencukupkan diri hidup dengan apa yang ada sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup. Tapi kenapa hidup kita jatuh dalam persoalan terlilit utang, pinjol? Ya karena kebanyakan gaya. Oh, tul. Iya toh? Ya, memang benar karena hukum fisika bilang tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Berarti semakin banyak gayamu, semakin banyak tekananmu.
Makin banyak gaya, makin banyak pergu. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya kau. Biar gak banyak pergumulan. Bilang, biar gak banyak masalah. Hidup itu kalau apa adanya saja disyukuri, gak banyak masalah. Gak perlu pinjol. Kenapa bisa pinjol? Ya karena kebanyakan gaya. Kemarin itu loh ada orang nonton Bruno Mars. Gajinya sebulan 3 juta. Gaji untuk bulan depan di kasbon untuk beli tiketnya Bruno Mars. Bulan depan dia tidak ada uang mau hidup. Saya suruh pindah ke Mars. Siapa suruh kau nonton Bruno Mars? Lebih baik kau pergi tinggal di Mars. Gaji untuk bulan ini sudah tidak ada. Karena bulan lalu sudah kasbon buat beli tiket Bruno. Ini kan kalau saya bilang goblok ya. Maaf saudara. Otakmu tuh kau gak pakai buat berpikir sesuai yang Tuhan mau. Kenapa? Cuma karena mau gaya-gayaan, mau nonton konser Bruno Mars. Gaji kan buat hidup 1 bulan. Ya, habis itu pinjol. Nanti kalau sudah begitu pinjol itu. Sekali pinjol, memang pinjol itu enak. Cuma dibilang begini, saya sering dapat ini, dikirimi SMS. Debbie Basir selamat, kau mendapat pinjaman sampai 50 juta. Cuma kirim foto pegang KTP. Nggak usah dibalas, langsung diblokir yang begitu-begitu itu. Blokir saja ya. Sekarang ini orang semua tawarin utang. Bank-bank itu loh telepon. Halo Ibu Debbie, selamat siang. Kami dari bank ini mau menawarkan hutang ya Bu ya. Ibu dapat fasilitas sampai 100 juta. Ya, dan ini bunganya paling rendah, hanya Ibu yang kami tawarkan loh Bu. Saya bilang saya mau asal kredit tanpa angsuran. Ya, kalau cuma tanpa anggunan mau aku. Kalau kredit tanpa angsuran mau saya. Dipaksa, ambillah Bu, lumayan loh Bu, 100 juta loh Bu. Saya bilang saya enggak butuh uang. Loh Ibu masa enggak butuh uang? Buat apa buat apa? Enggak butuh. Ya mumpung ini dicicil loh Bu, saya enggak mau utang. Kenapa Bu? Udah mau kiamat. Kau jangan paksa-paksa saya utang. Nanti kalau saya enggak bisa bayar, saya masuk neraka. Kau juga yang bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Jangan tergiur kalau ditawar-tawari utang. Ya, jangan mau. Pokoknya aku mencukupkan diri, firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita belajar mencukupkan diri, mesti cukup. Kenapa jadi tidak cukup? Karena keinginanmu lebih besar dari kebutuhanmu. Makanya daging ini perlu ditekan. Nggak usah sok gaya-gayaan. Kalau nggak ada, ya bersyukur. Kalau ada, ya nata kehidupan. Ya kalau nggak ada, nggak usah. Saya dulu waktu masih miskin, saya pernah miskin loh. Bener loh. Ya. Dulu kita naik motor, punya motor 1, anak 3. Kalau pelayanan, mau bawa anak-anak titip di mertua, naik motor bonceng 5. Benar, saya cerita benar. Ya, anak 3, kami berdua. Saya duduk paling pojok itu tinggal di besinya motor itu loh. Teganya kau menertawakan saya. Ini kisah sedih, harusnya saudara menangis dan terharu. Ya, sampai kalau ada jegelongan saya bilang suami saya, hati-hati loh, aku jatuh loh, aku jatuh loh. Anak 3 di tengah saudara. Ya, ada orang bilang, beli mobil aja, bisa cicil kok. Saya bilang, enggak, aku enggak mau utang. Biar saya menderita begini enggak apa-apa, yang penting saya enggak ada utang. Ada orang bergaya saudara, demi gaya, kelihatan wow. Ya, padahal gaji enggak cukup. Kau enggak berhikmat, akhirnya kau pinjam sana, pinjam sini, kau bikin repot hidupnya orang. Kau sudah menjadi batu sandungan buat orang loh. Ya saya jalani, mau susah senang ya enggak apa-apa. Saya dulu kalau dapat gaji 50.000, yang nomor 1 saya beli itu beras. Kenapa? Nggak ada yang lain enggak apa-apa, yang penting tetap ada beras, kita nggak lapar. Ya masih bisa bikin bubur, kasih garam, udah enak makan dengan ucapan syukur, amin. Yang penting nggak dikejar utang, itu kan begitu hidup. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bertahan hidup. Nggak akan ada orang itu kekurangan, kelaparan, kalau kita menjalani hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, dan nggak ada orang meminta-minta kata Tuhan kalau kita mau bekerja. Saya dulu pernah jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam.
Sudah pendeta, sudah. Ya, kadang lagi jualan gitu orang datang, "Ibu pendeta," ya iya, saya enggak malu. Yang penting saya enggak mencuri. Yang penting saya enggak utang kanan kiri. Saya mencukupkan diri saya. Sampai jam 12 malam saya jualan jus. Masih ada tempatnya di Solo sampai sekarang, kalau pergi ke Solo saya bilang sama suami, lewat di situ, lewat tempat kita jual jus dulu. Saya jalani, saudara. Apakah saya marah dengan Tuhan? No. Ya, saya tahu Tuhan harus mengizinkan setiap proses kita jalani, kita lewati, supaya kita itu hidup ini adalah proses pembelajaran. Setiap penderitaan yang kita alami itu akan membawa hidup kita ini semakin bijaksana. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ambil hikmah dari setiap proses. Jangan hidup dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah. Ada satu kesesatan yang paling menyesatkan di kalangan gereja dan orang Kristen yang sering kali tidak disadari. Apa itu? Waktu saudara menjadi orang Kristen, duduk puluhan tahun di kursi gereja, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Itu sesat. Yang kepahitan tetap kepahitan. Yang marah tetap marah, yang kecewa tetap kecewa, yang merokok tetap merokok, yang bersinah tetap bersinah, yang selingkuh tetap selingkuh. Hidupmu tidak pernah berubah. Engkau sedang tersesat. Makanya Yesus memberikan nasihat tentang pengajaran sesat. Yesus gak ngomong gini loh, hati-hati dengan pengajaran sesat. Kau nanti berdoa di bawah pohon tuh kau sesat. Enggak, Yesus bilang apa? Dari buahnya lah kau bisa tahu mana yang sesat, mana yang tidak. Dari buahnya, kalau hidupnya gak berubah, ya dia tersesat, walaupun Kristen. Kenapa Tuhan gak mau berjalan dengan bangsa Israel? Karena Tuhan bilang kamu itu keras kepala, gak mau berubah. Tapi ada masalah minta didoakan terus, biar pendeta siapa yang turun dari langit mau doakan saudara. Kalau saudara sendiri tidak mau menjadi pelaku firman, percuma. Amin. Ya, apalagi mau konseling terus. Ya, Ibu Debbie saya mau konseling, Bu. Suami saya itu loh, Bu. Suami saya itu pemarah, tukang selingkuh, pelit lagi. Hidup lagi. Ya, saya cuma bilang, doakan saja suamimu itu begitu. Ya, kok Ibu cuma suruh saya berdoa? Lalu saya mau suruh cerai. Alkitab bilang doakan. Masih bantah lagi saudara. Ibu sih enggak tahu suami saya, aku enggak mau tahu suamimu. Karena itu suamimu, bukan suamiku. Ya. Ibu sih enggak rasa bagaimana suami saya, ya aku mau rasa suamimu. Orang saya punya suami sendiri, kok ngapain saya rasa suami saudara? Ya, enak aja. Nanti nih, itu tapi ibu enggak tahu dia itu begini. Las dulu siapa yang suruh kau nikah sama dia? Itu sudah nasibmu yang harus kau bayar. Nanti saya tanya, Ibu sudah baca Alkitab belum? Sudah. Sudah pernah dapat nasihat tentang suami yang belum bertobat? Oh emang ada. Nah ini. Ada Bu, nasihat di Alkitab tentang suami yang belum bertobat. Apa itu? Nanti saya bacakan. Hai istri-istri, jika engkau bersuamikan seorang yang belum bertobat, maka menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Agar suamimu melihat bagaimana saleh dan murninya istrinya itu, sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti saya bacakan begitu itu. Oh ada tuh di Alkitab. Lah berapa puluh tahun kau jadi Kristen, kenapa kau enggak tahu itu ayat? Kenapa hidup kita ini menderita? Cuma satu, karena saudara itu gak sungguh-sungguh mau membaca firman Tuhan dan melakukannya. Semua persoalan di hidup kita itu ada di Alkitab. Jadi gak usah cari-cari Bu Flora, gak usah cari-cari Pak Wiryo mau konseling. Orang yang konseling itu orang yang malas baca. Amin. Bilang kanan kirimu, bertobat. Gak usah konseling-konseling terus. Minta didoakan terus. Ya kenapa kau konseling terus? Karena kau enggak mau baca Alkitab. Ada semua loh jawabannya di Alkitab itu ada. Masalah apapun, keuangan ada, hutang piutang ada. Orang miskin ada karena kau malas enggak mau kerja. Orang yang enggak mau kerja janganlah ia makan. Ada di Alkitab. Tapi nanti jemaat kalau dikasih ayat itu kepahitan. Masa ada pendeta kasih saya ayat enggak kerja enggak makan. Lah kalau kau menentang firman Tuhan, itu artinya engkau menentang Tuhan. Karena barang siapa yang tidak menjadi pelaku firman,
Engkau itu seperti orang yang mengamat-amati mukanya depan cermin, lalu dia lupa mukanya, lalu dia pergi. Orang seperti itu menipu dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Ayo, Tuhan tuh mau berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, ayat 22 sampai ayat 23 saudara. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai ayat 23. Tuhan itu suka dengan ketaatan kita. Baca bersama dengan suara yang keras. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saudara perhatikan, orang yang tidak mau bertobat itu disebut durhaka. Ya, kita kalau sebut anak kurang ajar sama orang tua, itu sebutannya anak durhaka. Nah kita ini anak Tuhan. Tapi kalau kita menentang Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, nggak mau menjadi pelaku firman, berarti kita ini anak. Dan ayat ini berkata, dosa pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan, apa itu kedegilan? Hatinya itu keras, keras hati kepala batu, degil. Ya itu sama dengan penyembah berhala. Jadi orang yang tidak mau bertobat, kenapa tadi saya bilang sesat? Karena ternyata memang orang yang durhaka dosanya itu setara dengan penyembah berhala. Makanya Yesus bilang sesat. Dosa pendurhaka itu seperti dosa bertenung. Itu bobotnya sama loh di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup menjadi orang percaya tapi hidup kita gak berubah-berubah. Kita ini dikatakan sama dengan orang penyembah berhala, sama dengan orang bertenung. Tapi kelihatannya kan tidak berdosa toh. Cuma tidak mau berubah toh. Padahal dosanya di hadapan Tuhan sama dengan penyembah berhala. Ngeri nggak saudara? Ngeri. Makanya seringkali kita tidak menyadari kita ini hidup di bawah kutuk. Hidup kita nggak pernah berubah. Nasib kita nggak pernah berubah. Kenapa? Karena karakter kita tidak berubah. Nah kalau sudah begitu, jangan harap Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita saudara. Orang yang berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia mendapatkan mimpi akan dipakai Tuhan menjadi seorang yang nanti berpengaruh di Mesir. Ketika Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan, dia cerita visinya, justru hidupnya masuk dalam masalah. Dia mau dibunuh sama keluarganya, dia dijual sebagai budak, dia jadi budak di Mesir. Apakah orang yang berjalan bersama Tuhan tidak ada masalah? Justru banyak masalah. Tetapi apa perbedaannya saudara? Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, sekalipun ada masalah, kita memperoleh kekuatan. Orang yang berjalan dengan Tuhan ada damai sejahtera. Makanya saudara jangan pernah mengukur penyertaan Tuhan itu dari kekayaan atau harta. Banyak orang kaya yang rumahnya tidak ada Tuhan di dalamnya. Ya, dia hidup dalam marah-marah, emosi. Saya sering makan sama orang kaya. Makanannya mahal, harganya jutaan saudara. Lagi makan, saya makan enak, dia terima telepon. Halo, itu bagaimana? Saya suka bilang, maaf ya Bu Pendeta, maaf, keluar dia. Masuk, baru mau duduk makan, telepon bunyi lagi. Kan saya sudah bilang, maaf ya Bu, keluar. Saya bilang begini, memang benar Alkitab berkata, orang fasik bekerja untuk orang benar. Orang kalau nggak mau bertobat, masuk orang fasik. Dia bekerja mengumpulkan kekayaan untuk dinikmati orang benar. Dia yang bayari makanan saya jutaan, saya makan enak, dia nggak bisa makan enak. Lo benar nggak? Hah? Benar Alkitab bilang, orang fasik itu disuruh bekerja sama Tuhan, mengumpulkan kekayaan yang pada akhirnya akan diserahkan kepada orang benar. Itu benar. Ya, saya banyak melihat orang kaya, hidupnya nggak ada damai sejahtera, berantem sama istri, rumah tangganya kacau balau. Ini loh yang saya masuk penyertaan Tuhan. Saya pernah merasakan hidup yang bagi orang itu mungkin penderitaan. Naik motor 1 berlima. Ya bayangkan saudara.
Akhirnya karena saya sudah naik motor berlima, anak semakin gede, saya pikir beli mobil lah ya. Satu kali saya pelayanan di satu perusahaan. Lalu bosnya tanya, Bu Debbie, ibu punya mobil? Enggak punya. Ibu mau enggak mobil itu? Mobil tua tahun 80. Ya saya bilang, oh mau Pak kalau dikasih. Iya, suami bisa nyetir nggak bisa. Suruh datang ambil aja. Suami saya datang ambil. Saya bilang, saya kita dikasih mobil. Cepat ke sini ambil. Mobil tua memang, 80 tahun 80. Suami saya bawa pulang. Sudah bawa pulang kita menikmati mobil tua ini. Besoknya ditelepon sama sekretarisnya. Ibu mobil itu ibu mau bayar cicil atau cash? Jangan tertawa saudara, ini menyakitkan. Saya bilang, oh itu dijual tuh. Iya Bu, jadi mobil itu kemarin itu ditarik. Ada nasabah beli tapi dia nggak bisa bayar, macet kreditnya. Mobil tua. Jadi berapa Mbak? Kalau ibu bayar cash 7 juta. Ini 20 tahun lalu ini. Waktu saya masih di Solo, anak saya masih kecil. Kalau ibu mau bayar cash 7 juta, tapi kalau ibu mau cicil jadi 14 juta. Tolong saudara, kalau kau sudah kaya, jangan kau pelit ya. Apalagi sama Mbak Tuan. Saya sih merasa terperdaya sih waktu itu. Tapi karena saya juga sudah malu mau balikin, akhirnya saya bilang, ya wes gini aja lah saya cicil, saya enggak ada duit 7 juta untuk bayar. Saya cicil ya berapa Bu? Sebulan 500 ribu, ya udah jadi 14 juta. Udah kami beli mobil itu. Karena mobil tua, ya itulah mobilnya itu jadi mobil namanya dalam nama Yesus. Kenapa? Karena tiap kali mau naik tanjakan, suami saya menoleh ke belakang, Dek, anak-anak berdoa ya dalam nama Yesus, biar enggak mogok. Tiap kali mau naik tanjakan, berdoa Dek kita semua dalam nama Yesus. Beneran mogok. Saya turun dari mobil, cegat beca, anak saya 3 tak angkut ke beca. Ya kadang suami saya bilang dorong sedikit ya saya, oh dorong. Makanya tuh kalau cari istri yang seperti saya. Nggak usah tepuk tangan. Menyakitkan. Bisa dorong mobil, pasang gas bisa, ganti galon bisa. Kesetrum nggak mati. Saya. Ya. Iya saudara, anak-anak pindah ke beca. Pernah kita mau ke mall. Parkir di bawah habis, yang ada tinggal lantai 2. Suami saya bilang, waduh naiknya tinggi say. Tapi kita enggak bisa, memang harus di situ. Doa ya dalam nama Yesus. Suami ancang-ancang gas, wong. Kita semua dalam nama Yesus, darah Yesus digas saudara. Sampai di tengah, tok. Saya teriak, apa itu say? Ya ampun Tuhan. Knalpot jatuh. Nggak mogok sih, tapi knalpot jatuh. Saya turun, kan takut ada mobil dari bawah. Saya turun, saya bilang, say cepat kamu naik aja, knalpotnya tak angkat. Istri idaman. Angkat knalpot, nggak usah tepuk tangan. Ya, saya angkat knalpot, panas ternyata. Saudara ya, itu memang suka duka kami tuh. Ya itu karena mobil hasil tarikan, jangan beli yang barang-barang hasil tarikan, itu ada kutu gitu. Ya akhirnya suami saya bilang, ya sudahlah gini say, dibawalah ke bengkel. Pak ini tolong perbaiki, tiap minggu masuk bengkel. Tukang bengkelnya gini bilang, Pak ini mobil sudah tua banget Pak, ini Bapak kayak ngopeni janda tua. Maaf ibu-ibu janda tua, nanti hari ini batuk, minggu depan sakit lutut, besok encok, ya memang begitu. Perlu turun mesin. Jadi dia bilang bagaimana kalau kita turun mesin saja di mobil Pak. Ganti semua baru. Oke kata suami saya. Habis berapa? 6 juta. Aduh hampir kayak harganya. Tapi ya gimana kita cuma bisanya itu. Dan bengkelnya anak Tuhan. Nggak apa-apa buat Ibu Debbie dicicil. Ya, bayangkan dicicil saudara. Akhirnya ganti semuanya plus dicat baru. Tadinya warna merah diganti abu-abu. Wih agak bagus saudara. Kita pelayanan ke Surabaya, naik mobil teman saya. Mobil kita disuruh parkir di pabriknya. Berangkatlah kita ke Surabaya, itu mobil kan di Solo. Sampai di Surabaya ditelepon, ini mobil sedan, ini mobilnya siapa ya, kenapa? Banjir. Kuncinya di bawah suami saya. Ini kuncinya enggak ditinggal tuh, enggak. Lah, terus mobilnya sudah tidak kelihatan.
Saya bilang sama suami saya pulang, mobil itu jual aja, buang, ada kutuk di situ. Karena itu mobil tarikan yang orang nggak bisa bayar, terus kita beli. Itu dikutuk sama pemiliknya. Ya jadi saudara, ya saya pernah mengalami itu semua loh. Ya, jangan pernah melihat kita yang hari ini, karena semua orang itu pasti punya cerita. Tapi di saat itu apakah saya nggak bersyukur? Saya bersyukur. Mau pelayanan teman saya telepon, kita kan nanti KKR-nya di sini jauh ya. Aku tak nebeng di mobilmu ya, soalnya saya naik motor, ini kan udah mendung. Oh iya datang aja. Datanglah dia, motornya parkir di rumah saya. Naik mobil, hujan deras, kebanjiran di mobil, hujan bocor. Dia susah tempel-tempel tisu, dia bilang kalau tahu tadi saya naik motor saja daripada begini, naik mobil tapi bocor sana bocor sini. Saudara, tapi ya kami menikmati dengan ucapan syukur. Memang kita harus melewati itu. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, tapi ada damai sejahtera. Ya, ketimbang orang lain yang kelihatannya wow, tapi dalam hidupnya nggak ada damai sejahtera, buat apa? Ya, ketika orang-orang hebat di Alkitab berjalan bersama Tuhan, mereka melewati semua kesusahan. Tapi apa yang pada akhirnya membuat mereka bersuka cita? Karena mereka taat mendengar suara Tuhan. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah kalau kamu menderita karena kebenaran. Karena roh kemuliaan itu ada padamu. Kita menderita karena kebenaran, bersyukur. Jangan sampai kita menderita karena kebodohan kita sendiri, karena dosa kita. Tapi kalau kita menderita karena kehendak Tuhan, mengucap syukurlah. Itu berarti roh Allah, roh kemuliaan ada di dalam hidup kita. Amin. Waktu kita mengucap syukur bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu pasti menyatakan kemuliaannya. Kita lihat yang terakhir, Musa berkata apa kepada Tuhan? Kembali ke Keluaran 33 ayat yang ke-12 saudara. Akhirnya Musa berkata begini kepada Tuhan. Baca bersama ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga apa? Aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, Alkitab berkata, kita ini berbeda dengan orang yang ada di luar Tuhan. Waktu Tuhan berjalan bersama kita, ada damai sejahtera di hidup kita. Saat ini orang dunia sedang ketakutan. Semua tidak mengerti nanti ke depan apa yang akan mau terjadi. Ya, Yesus berkata orang-orang dunia di akhir zaman akan mati ketakutan. Berhubung dengan berita-berita yang akan didengar. Ya, hari ini banyak orang ketakutan. Lempeng bumi mau bergerak. Banyak yang tanya, ibu gak mau lari ke Singapura? Ya, saya bilang ibu gak mau lari ke luar negeri. Saya bilang biar kau mau lari ke Mars, ke Pluto sana. Kalau sudah waktunya mati, mati. Nggak usah berpikir mau lari kemana. Hari ini lakukan bagian kita, mencari perkenanan Tuhan. Soal mati atau tidak, itu urusannya Tuhan. Soal ini lempengan bumi mau bergerak atau tidak, walaupun manusia sudah memprediksi setiap ratusan tahun terjadi, kalau Tuhan berkata tidak, tidak akan terjadi. Amin. Bagian kita, ayo taat pada Tuhan. Sebab dia lebih suka hati yang mendengar daripada sekedar mempersembahkan korban. Ketaatan kita itu yang Tuhan suka. Hari ini saudara, jangan pernah engkau hidup berjalan sendiri. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kenapa saudara kita harus menjadi orang yang murah hati? Yang pertama mari kita buka dulu bersama Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-6.
Ayat 35 dan ayat 36, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah apa? Musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan apa? Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka apa? Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab apa? Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengapa kita harus menjadi orang yang berkarakter murah hati, saudara? Karena ayat ini dengan jelas berkata, Bapamu itu murah hati. Menjadi umat yang menjadi sama seperti Kristus, salah satunya adalah murah hati. Saya selalu berkata begini, orang dunia itu kalau cuma kita doakan dia nggak terasa. Ya, kita doain tok, ya nggak terasa dia. Makanya Yesus berkata, ikatlah persahabatan di dunia ini dengan mamon. Ya, karena orang dunia itu lebih cerdik daripada anak Tuhan. Saudara, ayat ini berkata kita harus murah hati karena Bapa kita itu murah hati. Kita bersyukur punya Bapa yang murah hati. Kalau enggak, udah binasa kita semua. Kalau Bapa kita enggak murah hati, hari ini kita enggak ada di sini. Hari ini saya tidak mengenal Kristus. Mungkin saya enggak tahu atau saya sudah mati hari ini bunuh diri. Kalau dia Bapa yang enggak murah hati. Kita ini selalu menyakiti hati Tuhan. Ada banyak hal yang kita lakukan, kita tahu kebenaran, tapi kita selalu saja melakukan yang jahat. Untung kita punya Bapa yang murah hati. Ya, orang yang murah hati itu namanya itu murah hati. Murah hatinya itu di dalam memaafkan dia murah. Di dalam mengampuni dia murah, di dalam memberi juga dia murah. Bahkan tingkatannya lebih daripada orang dunia. Kita balik kepada ayat 35 tadi di sana ada salah satu contoh murah hati yang sangat luar biasa. Ayat ini berkata, tetapi kamu kasihilah siapa? Ayat ini enggak berkata, tetapi kamu kasihilah sahabat baikmu. Yang baik banget sama kamu, yang sudah berbuat baik, kasihilah dia. Enggak. Ayat ini berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Ya, lalu apa-apa jangan menghakimi loh, jangan menghakimi loh. Bukan seperti itu. Tetapi ya kita juga ketika kita ini melihat dosa orang lain ya, menghakimi itu cenderung menceritakan kepada orang lain ya dengan maksud tentunya untuk menjatuhkan orang lain. Ya, itu konotasi dari menghakimi itu jelek. Tapi kalau kita mengasihi saudara kita, saudara, kita tidak boleh juga ya cuek dengan hal itu. Tetapi Matius 18, coba kita lihat. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, di sana firman Tuhan berkata begini. Kita nggak boleh menghakimi, ya bukan berarti kita tidak bisa ya menegur dia yang berdosa. Karena ya dosa itu tetap dosa, kita nggak boleh kompromi. Kita baca bersama 1, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Daripada kita menghakimi orang lain, lebih baik kalau kita tahu dia bersalah atau berdosa, panggil dia, dikatakan nasihati 4 mata, ya. Tapi memang susah sih, ya sekarang saya pun juga hati-hati saudara. Karena yang namanya orang berdosa itu kadang tidak mau dosanya dikasih tahu. Jadi sekarang ini kita lebih banyak doa aja lah, saya juga nggak mau ikut-ikut campur. Ya banyak yang datang, Bu, ya istri saya itu selingkuh, ini nomor telepon istri saya, Ibu tolong telepon istri saya tidak mau. Ya karena sudah banyak, dulu saya mau, saya pikir ini menyelamatkan orang. Ternyata ketika ditelepon istrinya jawab, kepo lu. Nah, ya siapa yang suruh-suruh kamu telepon saya? Atau kamu ada main sama suami saya, pret? Ya udah nggak ngapa-ngapain, disalahin. Jadi sekarang memang hati-hati. Tapi padahal Alkitab berkata, ya kalau orang itu saudara kenal loh, saudara tahu.
Saudara mau menyelamatkan dia ini, ya. Jangan saudara hakimi, ceritakan kepada semua orang. Tahu nggak orang itu begini, begini, begini. Kita tegur dulu dia. Panggil dia dulu 4 mata. Ya, kecuali matanya 1 buta berarti 3. Ya, berarti matanya cuma 3 ya. Tapi kalau matanya melihat 2-2 berarti 4 mata. Itu pribadi karena kita mengasihi. Harus ditegur, bukan berarti kita diam aja. Ayat ini berkata, kalau saudaramu berbuat dosa, panggil dia. Tapi dia tidak mau bertobat, ya. Nah ini saudara, panggil 2 atau 3 orang. Supaya ya masalah itu menjadi nyata dengan 2-3 orang saksi. Ya tapi ya memang resikonya berat saudara. Ya saya pernah melakukan itu. Orang dekat, saya tegur 4 mata. Ya, saya kasih tahu, kamu ndak boleh gini. Ya, beredar di luar. Itu Bu Debbie ya, maki-maki saya, marah-marah saya. Padahal saya kasih tahunya itu, saya ndak ada maki-maki, saudara. Tapi dia, ya itulah saudara. Kalau sudah begitu, ya sudah. Serahkan saja dia. Biar Tuhan yang bekerja. Ya, tapi udahlah, kita ndak usah menghakimi. Tidak menghakimi itu bukan berarti kita kompromi dengan dosa, ya. Tetapi kita harus peduli dengan keadaan orang di sekitar, ya. Itu bukan berarti kita mau mencampuri urusan pribadi. Karena saudara sekarang ini ya orang itu kadang tidak sadar. Tapi ada juga ketika kita tegur dia sadar. Iya ya Bu, iya betul saya sudah berdosa Bu, saya mau bertobat. Dia bertobat saudara. Ya jadi tidak menghakimi bukan berarti mengecilkan arti dosa. Tetapi kita ini ya karena menghakimi itu tujuannya mengkritik dan ada niat jahat sih di dalamnya. Untuk menjatuhkan orang, untuk menjelekkan orang, ya. Jadi kita harus sama-sama berdoa, saudara. Kita lihat lagi, saudara, dalam Yakobus 4, ya, ayat yang ke-17, di sana juga dikatakan, ya, kalau kita ini mengasihi orang, maka ya kita harus menyelamatkan orang itu, ya, dan kita itu harus ya berbuat baik, ya, dan tidak ya membuang orang yang berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, kata firman Tuhan. Ya, kalau kita tahu kita bisa tegur dia baik-baik, ya tegur dia baik-baik. Jangan menghakimi, kata Yesus, ya. Jangan mencari-cari kesalahan. Tapi kita lihat di sana, saudara, ya pada zaman Yesus itu tidak melarang kita mengkritik loh. Mengkritik dalam arti ya positif. Karena Yesus sendiri pun banyak mengkritik orang-orang Farisi pada zaman itu ya. Dia juga menegur mereka dengan keras. Karena ya mengkritik dengan tujuan baik itu beda dengan kita menghakimi, saudara. Menghakimi itu kadang juga mengambil hak Tuhan. Saya tuh kadang ditanya, Bu, dia itu dulu sudah pernah menikah loh, terus menikah lagi Bu. Emang dia mau masuk surga? Saya bilang itu bukan hak saya menentukan orang masuk surga atau tidak. Tuhan punya hak pribadi. Ya, jangan tanya sama saya. Karena kalau kita bilang, oh dia nggak masuk surga, itu kita sudah menghakimi. Kita mengambil haknya Tuhan untuk ya berkata dia masuk surga atau tidak. Itu bukan hak kita. Ya, Tuhan punya hak, ya memang tidak dibenarkan, tapi Tuhan punya hak sendiri. Ya, itu kita sudah menghakimi, saudara. Lalu di sini dikatakan ya bahwa Yesus berkata begini, saudara, kepada murid, dia bilang tadi, ya, bagaimana kamu bisa berkata kepada saudaramu, ya, mari aku keluarkan dulu selumbar di matamu, sedangkan di matamu sendiri ada balok. Saudara, dalam bahasa Yunani, selumbar yang dipakai di sana itu bunyinya adalah karpos. Karpos itu serbuk kayu dari tukang gergaji. Itu selumbar. Saudara, kalau ada orang gergaji kayu, ya saudara bisa lihat kan itu kecil banget itu ya. Itu selumbar itu ya, kayak debu-debu kayu ya. Itu dikatakan selumbar di mata orang lain. Sementara balok yang dipakai dalam bahasa Yunani di sana itu dokos. Dokos itu apa? Batang kayu besar yang dipakai untuk tiang penyangga rumah. Ya. Jadi itu yang dipakai untuk sebutan balok di matamu. Selumbar dengan balok itu gede mana? Ya, gede balok. Tapi yang anehnya di sini, kok ada orang di matanya tuh ada balok? Harusnya kalau ada mata di balok, dia masih bisa lihat nggak? Nggak bisa toh. Udah balok kok, batang kayu pohon yang buat nyangga rumah. Tapi kok orang ini bisa melihat selumbar serbuk kayu gergaji di mata orang lain. Dan dia bilang dia mau keluarin. Kira-kira orang yang baloknya di depan mata besar bisa nggak ngeluarin selumbar yang kecil di mata orang lain? Ya sudah pasti
Tidak. Yesus sedang menggambarkan orang-orang yang suka menghakimi, seringkali mereka itu punya dosa yang lebih besar daripada orang lain. Lah bagaimana caranya saudara? Engkau aja punya balok loh di dalam mata loh. Balok tuh gede loh saudara. Lebih baik ya di sini dikatakan, ayo kita ini introspeksi diri. Hari-hari ini mari kita banyak-banyak introspeksi diri. Tapi bukan berarti menghakimi itu tidak boleh menghakimi terus ya kalau ada pendeta khotbah saudara bilang tuh pendeta menghakimi. Pendeta itu zaman dulu nabi-nabi saudara. Mereka memang Tuhan taruh isi hati Tuhan. Seringkali mereka berbicara ya celakalah kamu, binasalah kamu. Itu adalah hal yang berbeda. Saudara nggak bisa bilang pendeta itu menghakimi. Ya tugas saya, tugas Pak Konrad itu kita mengingatkan sesuai yang ada dalam firman Tuhan. Iya, kalau kita berkata jangan hidup berbuat dosa, orang cemar, orang sundal tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Terus saudara bilang itu Bu Dewi menghakimi, itu ada ayatnya, bukan kita menghakimi. Beda loh saudara, menghakimi itu sesuatu yang belum pasti, lalu kita sudah membesar-besarkan, kita menganggap dengan penilaian kita, lalu kita mengambil kesimpulan. Tapi kalau ayat firman Tuhan itu kebenaran. Sudah nyata-nyata kamu selingkuh, sudah nyata-nyata kamu homo, kamu lesbi. Lah terus diomongin kamu masuk neraka loh kalau nggak bertobat. Terus ngomong kita menghakimi. Hello. Amin. Jangan disamar-samarkan. Hari-hari ini ya ada banyak orang Kristen yang dosanya tuh nggak mau ditegur. Terus ngomong menghakimi tuh pendeta. Lah kalau kita semua dituduh menghakimi, ya sudah nih ayat Alkitab disobek-sobek aja. Kita ada di sini mengingatkan setiap umat Tuhan. Yang kita sampaikan itu firman Tuhan. Harus bisa dibedakan mana menghakimi dengan mana yang itu menegur sifatnya. Kalau memang itu ada dalam konteks firman Tuhan, ya dikatakan kalau kamu nggak mau bertobat, kamu binasa loh. Ya itu memang benar, itu ada ayatnya. Amin. Ya tetapi menghakimi itu sifatnya ya banyak orang. Makanya ada guru tanya, ciri-ciri makhluk hidup. Anak SMP tanya, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang satu maju, bernapas, iya betul, pulang. Yang satu ciri-ciri makhluk hidup, berkembang biak, iya pulang. Terus ciri-ciri makhluk hidup, ngegosip. Gurunya kaget, hah? Kok bisa? Iya, mak saya hidup tiap hari, mak saya bergosip. Itu tanda-tanda makhluk. Nah itu saudara yang dimaksud dengan menghakimi. Ya, sukanya saudara kita ini ya orang-orang coba kita berdoa di komunitas kita, dimanapun kita berada, mari kita ya berhentilah jaga mulut ini supaya dalam komunitas kita itu nggak ada kita ngerasani orang, kita ceritain jeleknya orang, kita menghakimi orang, kita berdoa. Lebih baik kalau kita ketemu ya mari kita ini saling ya menghakimi itu sesuatu yang belum pasti, tapi sudah konotasikan, tapi kecuali sesuatu yang memang itu sudah pasti dan memang kenyataannya ada, yaitu kata Alkitab panggil tegur ya. Jadi saudara kita harus bisa membedakan, jangan sampai pendeta berkhotbah suruh bertobat, saudara bilang dia menghakimi. Dikatakan selumbar itu kecil ya seperti serbuk kayu gergaji. Tapi seringkali orang-orang yang menghakimi itu dia punya balok di depan mata yang lebih besar, dan lucunya dia yang punya balok di mata mau mengeluarkan selumbar yang kecil di mata orang lain itu ndak bisa. Kamu aja udah ndak bisa lihat jalan toh. Bagaimana bisa kamu mau lihat itu selumbar yang kecil di mata orang untuk kamu keluarin? Kamu jalannya aja sudah ndak terlihat karena balok yang besar menutupi matamu. Mari kita hari-hari ini berdoa ya saudara. Makanya dengan jelas ini kita sudah jelas bahasa Yunani yang dipakai itu selumbar, kayu gergaji serbuk kecil, dan dokos itu balok yaitu kayu besar, itu batang pohon yang dipakai. Kita ingat di dalam Alkitab memang kecenderungan manusia itu memang menghakimi. Ingat saudara, ketika Daud bersinah dengan Betseba, lalu dia membunuh suami Uria, ya suaminya Betseba. Tiba-tiba Tuhan berbicara lewat Nabi Nathan. Lalu Nabi Nathan datang dan berkata kepada Daud, ya, Daud, di dalam satu kota ada orang kaya dan orang miskin. Orang miskin ini dia cuma punya domba satu. Orang kaya ini punya banyak domba banyak. Tapi tiba-tiba orang kaya ini dia tidak mau mengorbankan dombanya, tapi dia mau ambil domba punyanya orang miskin yang cuma satu-satunya. Lalu dia ambil domba itu dibunuh ya untuk dia mendapatkan keuntungan. Daud ini tidak merasa bahwa
Cerita itu adalah cerita tentang dirinya yang sudah mengambil Betseba, istri dari prajuritnya Uria. Daud kan bisa memperistri banyak karena dia raja, dia punya kekuasaan. Tapi Uria itu cuma punya istrinya Betseba. Tapi Daud mengingini, padahal Daud itu sudah punya banyak gundik. Tapi saudara, ketika Nabi Nathan berkata itu, Daud langsung ngomong apa kepada Nabi Nathan? Tunjukkan orang itu. Demi nama Tuhan yang hidup, orang itu harus mati. Padahal yang lagi diomongin siapa? Gitu. Dia punya balok di mata besar. Langsung dia bilang itu pasti orang jahat ya, kebangetan ya, udah kaya kok mau ambil domba yang cuma satu punya orang. Inilah saudara, memang tanpa disadari kita ini manusia, semua memiliki roh yang sama. Cenderung menghakimi orang lain. Bahkan Daud pun saat dikatakan begitu, wah marah. Dan berkata, demi Allah yang hidup, orang kaya itu harus mati. Kamu tunjukin di mana rumahnya, saya bunuh dia sekarang. Lalu Nabi Nathan berkata, Daud, orang itu adalah kamu. Kaget dia. Itu gara-gara ada balok di mata. Dia tidak bisa melihat kesadarannya. Padahal ceritanya itu mirip dengan apa yang dia lakukan. Memang gak ada yang tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan kirim Nabi Nathan ngomongin dosanya. Akhirnya ketika Nabi Nathan bilang, kamulah orang kaya itu. Kamu mengambil Betseba istri Uria. Dan suaminya kamu bunuh untuk mendapatkan kesenangan. Langsung saat itu juga Daud menangis di hadapan Tuhan. Dia meminta pengampunan. Saudara, mari sebagai orang supaya kita ini tidak sibuk menghakimi, mari kita sibuk memperbaiki diri. Amin. Jangan suka menghakimi tapi perbaiki diri. Tiap hari bangun Tuhan, kekuranganku tuh apa? Yang aku belum lakukan nih apa? Yang Tuhan mau aku buat tuh apa? Kalau kita nih banyak introspeksi diri, banyak, makanya ada orang yang ada kata-kata bijak bilang, buatlah dirimu tuh sibuk. Supaya kamu ndak ada waktu untuk melihat kejelekan orang. Supaya kamu nggak ada waktu menceritakan kejelekan orang. Kamu nggak ada waktu untuk sakit hati. Buatlah dirimu tuh sibuk. Kayak saya nih loh, sibuk terus saya. Iya. Hari Kamis masih di sini pada onsite. Iya, Kamis subuh sudah terbang ke Makassar. Kemarin malam saya pulang ke sini. Iya, besok saya terbang lagi ke Palembang. Oh, ke Pekanbaru Riau. Pulang dari Pekanbaru, landing hari Jumat, hari Sabtu terbang lagi ke Palembang. Ya, enggak ada waktu saya ini mau menghakimi orang. Kenapa? Karena kita ini udah sibuk hidupnya. Orang yang suka menghakimi itu pasti kurang kerjaan, kurang sibuk. Bilang kanan kirimu, makanya cari kerjaan. Biar nggak sibuk menghakimi orang, ya. Ya begitulah saudara, ya. Manusia itu memang cenderung begitu. Lihat Daud, waktu Nabi Nathan tegur, ya nomor satu, wah dia marah saudara, pengen menghakimi orang itu. Kasih tahu, demi Allah yang hidup, tak bunuh itu orang kaya itu. Jahat sekali jadi orang. Masa orang cuma punya domba satu-satunya diambil sama dia. Nabi Nathan bilang, kamulah orang itu. Ya, saking sudah terlalu gede balok di matanya. Makanya saudara, cara untuk, lalu Yesus bilang apa? Tadi ayat yang ke 5. Coba kita balik lagi ke Matius 7 tadi ayat 5, baca bersama. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Buat apa kita susah-susah mengeluarkan selumbar, padahal balok di mata kita. Makanya dibilang, hai orang munafik. Jangan kita menjadi orang munafik. Saudara ikut mesbah doa, pembahasan kita sudah sampai sekarang Salomo menggantikan Daud menjadi raja. Nasihat pertama yang Daud berikan kepada Salomo ketika dia duduk di kursi kepemerintahannya itu apa? Daud bilang, semua orang-orang munafik harus kamu bunuh. Karena dalam sebuah kerajaan, kalau ada orang munafik, maka kerajaanmu itu pasti akan runtuh. Siapa orang munafik? Di depan manis, di belakang busuk. Ya, itu orang munafik. Ya, makanya saya tidak terlalu percaya kalau ketemu orang-orang, hai Bucan, hai Ibu, hai Pret. Ya, saudara, waktu saya tertarik ketika Daud pertama kali naik di kursi kepemerintahan, dia bilang sama Salomo, pertama Yoab,
Siapa Yoab? Yoab itu panglima Daud yang gagah perkasa. Tapi, kata Daud, dia banyak kali tidak mengikuti perkataanku. Aku suruh jangan bunuh Absalom, jangan bunuh Abner, tapi dia bunuh semua orang-orang itu. Berarti dia ini tidak loyal, orang munafik. Di depanku sok baik, tapi di belakang dia tidak mempedulikan perkataanku. Kamu bunuh dia, ya. Kedua, siapa? Imam Abiatar yang sudah akhirnya berkhianat terhadap Daud, juga bunuh dia. Ketiga siapa? Simei, seorang perempuan, saudaranya Saul, yang mengutuki Daud ketika Daud diusir oleh Salomo dari istana, oleh Absalom dari istananya. Simei mengutuki Daud. Ketika Daud menang, Absalom mati, Daud kembali ke istana. Simei lah yang duluan menyambut Daud dengan kata-kata yang sok manis. Yang berkata, hiduplah raja, engkau raja yang luar biasa. Padahal dulu dia kutukin waktu Daud tinggalkan istana. Orang-orang begini, ya, orang-orang munafik. Mereka inilah saudara yang bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di matanya sendiri tidak dilihat. Makanya ketika Salomo naik, Simei dibunuh, ya, Yoab dibunuh. Semua orang-orang yang tidak loyal kepada Daud. Persatu, Daud bilang, kalau kamu naik, tandai orang-orang ini. Kalau kamu pengen, saudara, jangan kau pelihara orang munafik. Ya, ada loh orang-orang seperti itu. Masih ada di perusahaan, bosnya diceritakan ke bawah-bawah. Ya, padahal di depan bosnya, menjilat setengah mati. Ya, lebih baik kita ini jadi orang yang apa adanya. Ngomong kalau memang gak suka, ngomong gak suka. Kalau senang, ngomong senang. Amin. Jangan saudara juga jadi orang munafik. Ya, jangan juga saudara pelihara orang munafik. Kalau memang dia sudah tidak suka sama kita, panggil dia, ya. Ngomong aja, saya dengar kamu cerita saya di belakang gini-gini. Ya sekarang kamu pilih, kalau kamu mau masih ikut saya, tapi susah saudara. Makanya benar, Yesus bilang, hai orang munafik. Orang munafik itu suka menghakimi, padahal dia lupa kesalahan dalam dirinya itu lebih besar. Makanya supaya kita tidak menghakimi hari-hari ini, mari saudara kita lebih banyak introspeksi diri. Kita lihat apa kekurangan kita. Apakah kita ini dibanding orang lain sudah lebih baik. Banyak yang belum kita lakukan, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, ya, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang menghakimi orang lain, tapi biarkanlah Tuhan yang punya takaran. Ya, kalau ditanya sama orang, dia masuk surga apa neraka? Jangan kau jawab, itu urusan Tuhan. Bisa jadi orang tuh berdosa banget, udah mati, dia mau mati bertobat dia. Di ujung mau mati, sekarat, tiba-tiba dia bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Dia diampuni Tuhan masuk surga. Nah kita ini yang menghakimi dia, ya padahal kita sudah lebih banyak dosa daripada dia. Ya ingat ketika penjahat yang disalibkan bersama Yesus, dia cuma bilang gini, Tuhan ingat aku ya Tuhan kalau engkau nanti kelak ada di Firdaus. Tuhan bilang apa? Hari ini juga, saat ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku. Enak banget ya, penjahat, pembunuh, ya pemerkosa, perampok, cuman ngomong terakhir sebelum mati sama Yesus, diampuni. Kok enak banget ya? Tapi jangan ditiru, kalau gitu Bu, saya nanti kalau mau mati aja baru bertobat. Ini adegan berbahaya saudara. Hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Iya kalau kita sempat bertobat mati ya, kalau nggak sempat bertobat. Karena itu mari kita sama-sama hari-hari ini lebih banyak introspeksi diri. Tuhan ya kami belajar ya. Tapi kalau saudara lihat orang berdosa, tegur dia, panggil dengan kasih, doakan dia. Kalau dia nggak mau dengar ya sudah, biarkan. Tapi kalau selama kita masih ada, ya kasih bawa di dalam doa supaya dia bertobat, maka Tuhan pasti akan kasih kita kekuatan. Dan minggu lalu, yang saya saksikan minggu lalu, mau pelayanan tiba-tiba pusing, lalu dibawa ke rumah sakit dan dioperasi otak. Dia tidak sadar sampai kemarin siang, suaminya beri update bahwa batang otaknya sudah mati dan otaknya tidak lagi bisa mengatur pernafasan, peredaran darahnya semua. Dia hanya dibantu hidup karena mesin dari rumah sakit. Dokter berkata, kita tinggal menunggu sampai tubuhnya tidak lagi menerima mesin dari rumah sakit itu dan dia akan meninggal. Dan kemarin sore dia meninggal dunia, kemarin siang, saudara. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Ya, otak itu vital dalam kehidupan seorang manusia, bisa terjadi kematian kalau otaknya berhenti berfungsi. Di dalam kehidupan pernikahan, komunikasi itu ya seperti itu. Ya, akhirnya rumah tangga bisa berhenti kalau komunikasi itu putus, saudara. Ya, saya ketemu orang, dia bilang, Bu, kami puji Tuhan 5 tahun saya sama suami nggak pernah berantem. Luar biasa ya. Iya, karena kami nggak omongan. 5 tahun nggak bicara, makanya tidak pernah
berantem. Ya saya bilang, wih 5 tahun, iya karena setiap kali bicara pasti berantem. Jadi ya saya cari aman aja lah, saya malas bicara. Tapi ibu masih hidup berdua, ya iya bagaimana di keluarga kami nggak boleh bercerai. Jadi kami pisah ranjang, pisah kamar, tapi masih hidup bersama. Tapi malah nggak pernah berantem karena nggak omongan. Saya bilang ini setan sama setan. Jangan hidup seperti itu saudara. Engkau hidup dalam kemunafikan, dan bagaimana bisa ada berkat dalam kehidupan rumah tanggamu? Kutuk yang akan engkau alami, keturunanmu juga akan menerima kutuk. Saya yakin dan percaya saudara, orang-orang yang hidup dengan komunikasi yang hancur, tidak dipulihkan, maka Alkitab berkata di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Ya, kenapa banyak anak-anak rusak, generasi rusak? Ya karena dia melihat orang tuanya saudara. Ketika orang tua itu komunikasinya rusak, mereka diam-diaman, berantem, 1 minggu tidak bicara. Di sini ada? Tidak ada ya? Semua sudah bertobat ya? Tolong tatap mata saya. Ya, kalau ada yang masih begitu, bertobatlah, bertobatlah. Hidup ini kita nggak pernah ada yang tahu. Ya, saya sampai sekarang masih syok dengan sepupu saya itu tidak ada sakit. Hari Minggu pagi masih bikin status di Facebook. Tiba-tiba siang dia sudah nggak sadarkan diri, kemarin meninggal dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu. Ya makanya selama kita diberi hidup, mari kita mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Saudara, kenapa iblis berusaha sekuat mungkin untuk menghancurkan komunikasi dalam keluarga? Ingat pertama kali iblis datang ke manusia, yang dia berusaha hancurkan adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Waktu pertama kali Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, ya Tuhan bilang apa? Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu yang Tuhan komunikasikan kepada Adam dan Hawa. Ketika setan datang, iblis bilang begini, tentulah Tuhan berfirman kepada kalian bahwa semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan. Berbeda nggak saudara? Berbeda sekali. Tuhan bilang semua boleh kamu makan dengan bebas. Iblis bilang, Tuhan bilang apa? Semua tidak boleh dimakan. Ini loh putar baliknya iblis. Sedangkan komunikasi Tuhan dengan manusia aja bisa dia putar balik. Apalagi komunikasi suami dengan istri. Sangat berbahaya. Karena iblis tahu banget ketika komunikasi kita dengan Tuhan rusak, hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka hubungan kita dengan sesama juga rusak. Kalau ada suami yang jadi biang kerok di tengah keluarga, selalu bikin kacau, merampas damai sejahtera, itu pasti 100% fix. Suami itu hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau ada istri yang di dalam rumah tangga, penyebab biang kerok, bikin kacau dalam rumah tangga, bikin gaduh selalu fix. Itu istri yang hubungannya dengan Tuhan pasti rusak. Kalau ada anak dalam keluarga yang selalu bikin masalah, jadi bulan-bulanan, bikin onar, itu pasti anak ini hubungannya dengan Tuhan rusak. Makanya saudara, komunikasi itu penting sekali. Nah, bagaimana caranya untuk komunikasi kita dengan sesama kita itu bisa sehat, apalagi dalam keluarga? Buka bersama Amsal pasal 25 ayat yang ke-11. Amsal 25 ayat yang ke-11 saudara. Firman Tuhan berkata demikian di sana. Baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Apel emas di pinggan perak itu mahal enggak? Apelnya aja dari emas. Berapa gram itu? Piringnya itu perak. Itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Apa yang membuat dia berharga? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Kenapa seringkali komunikasi kita rusak? Karena seringkali perkataan yang diucapkan itu tidak tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Ada istri yang bilang sama saya gini, Bu, saya itu udah bingung mau komunikasi bicara dengan suami saya nggak bisa. Setiap kali bicara kami pasti bertengkar. Bicara apa? Ya bicara apa aja. Saya mau tanya Bu, Ibu ngajak suami bicara itu kapan? Ya waktu dia pulang kantor. Bapak Ibu, kita sama-sama bertanya ya di sini. Kira-kira kalau suami pulang kantor, itu pikirannya lagi suntuk atau lagi fresh? Bapak-bapak yang bekerja, kalau pulang itu otaknya, pikirannya fresh atau suntuk? Ada bapak-bapak di sini? Ini bapak-bapak di sini pada kerja apa enggak sih?
Hello bapak-bapak, ya bapak-bapak itu kalau pulang kerja itu pikirannya suntuk atau fresh banget? Ini kayaknya sakit jiwa ya. Saya bingung ya mau ngomong apa jemaat di sini nih. Saya ini sudah khotbah keempat loh, ini dari Sentul macet loh ini. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Ya, bapak-bapak kita ini kan kalau pulang kantor, dari kantor mungkin tekanan kerjaannya berat, di jalan macet, itu kan bisa bikin darah tinggi toh. Terus kira-kira istri sambut di rumah dengan perkataan yang bikin jengkel itu, kira-kira bapak-bapak emosi nggak? Giliran emosi semangat. Emosi. Ya, emosi. Tapi memang makanya saudara, penyambutan suami pulang kerja itu sih tergantung gajinya. Kalau suami direktur, gajinya 100 juta, pulang istrinya, halo sayang udah pulang, ada kopi, ada roti, istirahat dulu, buka sepatu, duduk. Gaji 100 juta. Kalau gajinya UMR, baru ketok pintu buka, ganti gas sana, gas habis dari tadi pagi itu, galon juga habis, angkat sana. Makanya sering terjadi pembunuhan. Bisa-bisa itu gas melayang di kepala. Karena perkataannya tidak tepat waktu. Ya, kita ini berdoa saudara, ya. Ayat ini berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel. Tapi memang sering kadang kan kita keceplosan. Tiba-tiba ingat di otak, tiba-tiba ngomong, ya sudahlah kalau terjadi pertikaian, jaga hati. Ya, karena yang namanya pertikaian itu bisa terjadi. Contoh di mobil saudara ya, suaminya tanya makan di mana, istrinya jawab terserah. Kata terserah ini bagi iya enggak bapak-bapak? Kayaknya bapak-bapak di sini jarang satu mobil sama istrinya ya. Saya kalau ngomong dari tadi kok kayaknya nggak nyambung ya. Diam aja bapak-bapak ini ya. Tolong agak-agak ya responsif ya bapak-bapak ya. Ya, kalau istrinya jawab terserah. Terus akhirnya suaminya bilang, ya udah makan mie ayam ya. Kalau saya begitu, terserah makan mie ayam ya. Saya jawab, saya kan nggak suka mie ayam. Jadi pertengkaran. Ini tadinya sebenarnya nggak ada masalah, bisa jadi masalah. Ya, jadi dikatakan, ayo kita belajar. Ya, bapak, ibu, anak-anak juga kalau mau ngomong sama orang tuanya, mau minta duit, lihat-lihat dulu keadaan. Amin. Ya, jangan suami baru pulang kerja ngomong besok jatuh tempo loh itu. Aduh, kira-kira bapak-bapak sepaneng nggak ya? Darah tinggi nggak diomongin gitu? Cari waktu dulu. Ya, saya kalau lihat suami saya mukanya merengut, saya nggak berani ngomong. Dia lagi lapar. Karena orang lapar diajak ngomong, marah. Ya, bapak-bapak itu kalau lapar marah loh. Iya nggak bapak-bapak? Pak Petra gitu nggak Pak? Ya, iya saudara. Jadi kita harus bisa melihat waktunya. Yang kedua saudara, ya firman Tuhan berkata, coba kita buka Yakobus ya. Kita Yakobus 1 ayat 19. Ini juga salah satu tips ya untuk kita ini belajar memiliki komunikasi yang sehat dalam keluarga. Yakobus 1 ayat 19, baca bersama 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk ini firman Tuhan. Kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana? Cepat berkata-kata, cepat marah, lambat. Bagaimana rumah tangga kita mau mengalami berkat Tuhan? Firman Tuhan aja kita balik semua toh. Ya enggak? Alkitab berkata, hendaklah kita ini cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, apalagi untuk marah. Yang ada di dalam kehidupan kita, sering kali saudara, ya istri baru mau ngomong, jadi aku tuh diam, gak usah ngomong, saya sudah tahu. Lah, punya ilmu kebatinan ya? Belum dijelaskan, udah tahu. Ya, demikian juga istri, ya suami mau ngomong, kita gak usah ngomong. Lah kalau nggak ngomong terus mau ngapa? Ayat ini bilang, ayo kita belajar untuk cepat mendengar. Kalau istri ngomong, mau dengar dulu. Bener nggak ya yang istriku ngomong ini? Ini masukan yang bener nggak ya? Tapi kadang-kadang memang suami itu egois. Ya, dia tuh tidak mau melibatkan istri. Pokoknya yang istri ngomong itu salah semua. Padahal coba direnungkan baik-baik. Biasa istri ngomong itu bener.
sifatnya mengingatkan, ya, kecuali istri ngomong membabi buta atau ngomong gimana, tapi kadang-kadang itulah pria itu harus belajar untuk menundukkan diri juga. Seringkali istri ngomong tuh bener loh, tapi langsung egois marah. Padahal yang diomongin tuh bener. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya, seringkali kita juga istri ketika suami ngomong apa, kita cepat marah, cepat tersinggung, cepat emosi. Jadi semua kita saudara, untuk membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga itu semua butuh usaha. Katakan, amin. Tidak semerta-merta terus kita berdoa dalam nama Yesus, terus semuanya bisa beres. Ya, kita doa puasa terus beres, kita bahasa roh terus beres, nggak bisa. Ya, komunikasi yang sehat dalam keluarga, anak-anak pun belajar untuk ngomong yang baik di depan keluarga, depan orang tua. Itu semua perlu proses, kita perlu belajar. Nggak ada yang simsalabim abrakadabra. Ada ego yang perlu ditanggalkan, ada kesombongan yang harus dimatikan, ada keakuan yang harus benar-benar dipadamkan, supaya kita ini bisa belajar berkomunikasi yang sehat. Amin Bapak Ibu. Tidak gampang memang. Tapi itulah gunanya kita ini percaya pada Yesus supaya kita ini mengalami perubahan. Jangan saudara cuma datang duduk jadi jemaat yang tiap minggu di gereja tapi karakter nggak pernah berubah, hidup nggak pernah berubah, cara berkata nggak pernah berubah. Buat apa? Ya, kalau kita nanti ketemu Tuhan satu saat yang Dia tanya berapa banyak firman yang sudah kamu lakukan, dan disitulah kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar, anak-anak belajarlah untuk hormat sama orang tua. Ya, karena apa saudara? Ya, tidak datang dengan sendirinya, harus dibangun. Belajar untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Coba kalau kita semua ada masalah, ini ada masalah, mau ngomong, ya, terus suami bilang, iya kamu dulu ngomong. Istrinya ngomong, enggak, kamu dulu, kamu, enggak jadi ngomong. Ya, karena kamu terus. Ya, nggak jadi berantem. Tapi kenapa terjadi pertikaian saudara? Kita ini semua maunya cepat berkata-kata, cepat juga marah. Bilang kanan kirimu, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Apalagi suami istri, sayang, cepat mendengar, lambat berkata-kata ya. Ayo suami istri, ngomong sama istrinya, jangan lihat saya. Jangan ngomong ke istri orang, cepat lihat kanan kirimu. Ya, yang suami istri terutama ngomong. Ya, kita belajar ya sekarang cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Kalau saudara mau menjadi pelaku firman, pasti saudara mau ngomong. Kalau nggak mau ngomong tuh nggak mau jadi pelaku firman tuh. Ya pasti pulang ya begitu-begitu aja. Ya pasti pulang ya nggak ada perubahan hidup. Ayo saudara, kita yang mengusahakan. Ya, kenapa orang tua mulai lebih dahulu? Saya banyak melihat sekarang anak-anak generasi sekarang ini banyak yang stres dan depresi loh saudara. Serius. Ya. Mereka itu masih umur sekarang ini sudah langganan ke psikiater loh. Ya, bayangkan udah nggak bisa tidur, pergumulannya banyak, dan rata-rata kenapa bisa terjadi begitu? Ya karena orang tuanya tiap hari ribut di rumah, tiap hari berantem, komunikasinya nggak sehat. Yang namanya manusia ada masalah tuh biasa, tapi mari kita bangun ya di dalam Kristus, saling menasehati dengan firman Tuhan. Coba kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 20 di sana dikatakan apa? Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi daripada kita marah, kita kehilangan perkenanan Tuhan, lebih baik kita ini berusaha menenangkan diri. Cepat beres, cepat selesai. Ya, suami-suami ayo belajar. Istri juga ayo belajar, karena memang ya istri itu saudara perempuan itu satu hari dia bisa mengeluarkan 30.000 kata loh. Ya, jadi bayangkan kalau suaminya itu tidak siap, ya apalagi istrinya sakit jiwa lagi, ya sudah. Tapi saya percaya di sini semua istri-istri jiwanya sehat, amin. Ya, bapak-bapak juga jiwanya sehat, amin. Ya, jadi kita belajar, saudara. Dikatakan di sana amarah itu tidak mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan. Coba kita buka bersama, ya kita lihat Matius pasal yang ke-12. Matius 12 ayat 35 sampai 37, saudara. Apa kata firman Tuhan di sana? Kenapa kita harus menjaga perkataan kita, ucapan kita, komunikasi kita? Baca bersama ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat.
Kita lanjut ayat yang berikutnya, di sana dikatakan, tetapi apa? Aku berkata kepadamu, ini akunya Yesus huruf besar loh, bukan Rasul Paulus, bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, 1, 2, 3, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini cuma kata sia-sia, apalagi kata kotor. Kata sia-sia aja yang kita ucapkan, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Ayat yang berikutnya lebih menakutkan lagi, saudara. Ya, baca ayat 37, 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ngeri gak, saudara? Jangan anggap enteng loh komunikasi dalam keluarga. Makanya saya bilang jangan ucapkan yang sia-sia. Ya, Yesus berkata di situ, memang benar, ya, saya juga percaya orang yang hubungannya dengan Tuhan dekat, itu dia punya perbendaharaan di hati, itu semua baik. Jadi yang keluar dari mulut juga baik. Karena dia melekat pada sumber yang benar, sumber berkat. Tapi ketika orang itu jauh dari Tuhan, maka dia tidak punya perbendaharaan yang baik di hatinya. Yang keluar dari mulutnya juga segala yang jahat. Maka dikatakan tadi, kita kembali pada ayat yang ke-35, dengan jelas firman Tuhan berkata, ayat 35, ya, orang yang baik, ya, mengeluarkan hal-hal yang baik dari apa? Perbendaharaannya yang baik. Jadi ternyata hati kita ini adalah perbendaharaan kata-kata kita. Kalau hati kita benar, maka yang keluar dari mulut kita itu juga hal-hal yang benar, yang baik. Tapi ketika orang hatinya itu jahat, penuh kepahitan, kekecewaan, penuh dosa, maka yang keluar dari mulutnya itu adalah hal-hal yang jahat. Jadi saudara, kalau kita mau komunikasi kita itu sehat dan baik, benar dalam keluarga, ayo kembali bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena hanya ketika kita melekat dengan Tuhan, maka di sini itu bersih. Dan kata-kata yang keluar dari mulutmu juga bersih. Karena Yesus berkata, yang tadi sangat mengerikan, ayat 36 bilang tadi, coba lompat ayat 36, dikatakan, sebab tetapi aku, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mari kita berdoa, kalau ada kata-kata kita yang keluar dari mulut ini dalam keluarga kita mungkin salah. Kita berdoa, kita cabut semua kata-kata itu, saudara. Biarlah kita memakai perkataan yang baik di mana perlu untuk kita ini saling membangun, saling menasehati. Nasihat terbaik bagi anak kita, bagi siapapun itu firman Tuhan. Saya menasehati anak-anak saya selalu pakai firman. Saya tidak pernah pakai nasihat saya sendiri. Saya nggak pernah berkata, orang tua dulu berkata, nggak ada. Ya, karena orang tua dulu juga bisa salah, amin. Nggak usah bawa-bawa nenek moyangmu. Kalau menasehati anak, menasehati siapa saja, pakai firman Tuhan. Nasihati mereka dengan firman. Kamu tahu nggak, firman Tuhan berkata, orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Kamu bayangkan kalau Tuhan yang menghormati hidupmu seperti apa, coba. Nasihati begitu, saudara. Saya nasihati anak-anak saya itu pakai firman. Ya. Nggak usah pakai dulu oma bilang, kamu tahu nggak oma, kamu tahu nggak opa, nggak usah. Ya, ada filsafat kuno dari Tiongkok, kayak kurang bahan di Alkitab, ya. Sebab kata-kata begitu belum tentu benar. Kebaik iya, tapi benar belum tentu. Tapi firman Tuhan sudah pasti benar, dan firman itu mengandung kuasa. Alkitab berkata setiap firman yang kita ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nasihati anak-anakmu dengan firman, ya. Coba kita lihat kembali tadi Amsal 25, saudara. Amsal 25 ayat yang ke-12, ya. Amsal 25 ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Kita baca Amsal 25 ayat yang ke-12, baca bersama, 1, 2, 3. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Teguran orang bijak.
Siapa orang yang bijak itu? Alkitab berkata, orang yang bijaksana ialah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengetahuan. Waktu kita takut Tuhan, kita jadi orang yang bijaksana. Melebihi orang-orang dunia. Sekalipun mereka punya pangkat jabatan, tapi waktu engkau hidup takut Tuhan, engkau punya hikmat yang melebihi orang-orang dunia. Kenapa Daniel diangkat Tuhan menjadi pejabat, saudara? Di Babilonia diangkat menjadi orang yang berpengaruh, mengepalai 120, bahkan dia diangkat menjadi 3 orang yang menjadi kepala di tengah-tengah pemerintahan Raja Darius. Dan Alkitab berkata, karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Waktu engkau hidup takut Tuhan, engkau punya hikmat Tuhan. Di kantormu, dimanapun engkau berada, engkau menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan dan hikmat Tuhan. Dan ketika engkau menasehati, Alkitab berkata, teguran orang bijak seperti cincin emas. Itu berharga banget. Seperti anting kencana, seperti hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Bayangkan loh, kalau kita hidup takut Tuhan, maka nasihatmu itu adalah nasihat yang sangat-sangat berharga. Amin, saudara. Saya pernah dengar kesaksian seorang pendoa syafaat. Dia itu tadinya hanya seorang penjaga gudang. Tapi dia pendoa. Cuma saudara, waktu 1 kali di kantornya itu mencari kepala personalia. Ya, lalu bosnya panggil dia. Aku menjatuhkan pilihan atas kamu. Menjadi kepala personalia yang membawahi seluruh karyawan. Dia tadinya cuma penjaga gudang. Tapi dia ini pendoa, dia takut Tuhan. Lalu dia tanya, kenapa saya Pak? Sebab aku melihat di dalam dirimu ada hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa? Dia kalau ngomong pakai firman Tuhan. Amin, saudara. Saudara nggak perlu berkata, di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11 berkata, nggak usah, sok rohani. Firman itu taruh di hatimu, ucapkan ketika orang meminta sesuatu. Maka mereka akan terheran-heran mendengar. Ya, kenapa Salomo itu dicari semua orang? Raja-raja bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan datang mencari Salomo, bawa upeti, tidak tanggung-tanggung upeti yang mereka bawa itu kilo-kiloan emas, perak. Ya, mereka bawa. Kenapa? Karena ada hikmat Tuhan. Cuma untuk mendengar loh. Cuma untuk mendengar nasihatnya Salomo. Waktu kita hidup takut Tuhan, bahkan raja-raja saudara akan memanggil kita untuk mendengarkan nasihat kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu.